Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu pada hari ini 31 Oktober 2021 akan ditemani oleh Bang Rudi. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Karena itu yang pertama, siapkan Alkitabnya. Kemudian yang kedua, alat tulis dan buku. Dan yang ketiga, persembahan adik-adik yang akan dimasukkan ke dalam celengannya. Jika sudah siap, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Namun sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita saat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan memulai pada hari ini dengan lagu yang akan kita nyanyikan dengan lagu pembuka Yesus di dalam rumahku. Mari kita menyanyikan bersama Yesus di dalam rumahku. Mari bersama adik-adik katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Katakan, when Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini yang tertulis pada kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Inang Pendeta akan membaca di sini seperti biasa dan adik-adik semua membaca di rumah masing-masing. Kita mulai membaca firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Doa Inang Pendeta, kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, meskipun kita masih belajar firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, kita bersama-sama sudah membaca firman Tuhan yang memberitakan kepada kita tentang dua orang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Apa yang mereka lakukan dan apa ganjaran yang mereka dapatkan atas perbuatan mereka sendiri. Nah, adik-adik semua, kita melihat beberapa hal dari cerita tentang Ananias dan Safira itu. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Nah, kita melihat di sini bagaimana Ananias dan Safira itu ternyata adalah dua orang yang tidak hidup jujur. Jadi kalau kita berbicara tentang jujur atau kejujuran, pasti di sana ya nggak ada bohong, ya kan, nggak ada dusta, terus nggak ada tipu-tipu, ya kan. Jadi memang harus hidup dalam kejujuran. Jadi jangan seperti Ananias dan Safira, mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur kepada Petrus, mereka tidak jujur kepada semua orang tentang perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka kenapa? Mereka telah melakukan apa yang tidak benar, apa yang salah. Jadi mereka menipu Petrus, menipu orang banyak ketika itu dengan hasil penjualan tanah mereka. Itu. Contohnya nih, ternyata tanah itu sebenarnya mereka jual harganya 500 juta, gitu kan? Tapi mereka melaporkan bahwa tanah itu terjual 300 juta gitu. Nah, 200 juta lagi kemana? Jadi 200 juta lagi buat mereka gitu. Apa itu salah? Sebenarnya tidak salah, tapi mereka tidak jujur mengatakannya kepada Rasul Petrus dan orang banyak ketika itu, seluruh jemaat ketika itu. Nah, yang diharapkan oleh Petrus, rasul-rasul yang lain dan orang banyak ketika itu adalah kejujuran, kebenaran yang harusnya disampaikan oleh Ananias dan Safira. Nah, adik-adik semua, jadi firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang jujur dalam kehidupan kita ini. Jujur dalam semua hal, jujur dalam segala hal apapun itu. Jujur tentang uang, jujur tentang tugas, jujur tentang ujian, jujur tentang perkataan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang bagaimana kita anak-anak ini diajak supaya jangan suka berbohong, ya. Jangan suka berbohong, membohongi orang tua, membohongi teman, membohongi saudara, apalagi membohongi Tuhan. Nah, lalu yang kedua bahwa setiap orang yang berlaku tidak jujur akan menerima ganjaran. Setiap orang yang berbohong pasti akan menerima hukuman. Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak benar, yang salah di mata Tuhan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Sama seperti Ananias dan Safira. Ketika mereka berbohong, tidak jujur, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mati. Jadi memang setiap orang yang berdosa itu, bohong itu kan dosa. Bohong itu dosa kan gitu. Nah, setiap orang yang melakukan dosa pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik mau menerima hukuman? Mau kena hukum nggak?
Gitu kan? Nah, karena itu kalau adik-adik semua tidak mau mendapat hukuman dari mama, dari papa, dari bapak ibu guru, dari siapapun, makanya jangan suka berdusta, jangan suka berbohong, jangan suka menipu-nipu, ya kan? Tapi katakanlah apa yang baik, katakanlah apa yang benar, katakanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan kita. Nah, lalu yang ketiga, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Ya, Tuhan itu Maha Tahu. Jadi kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Mungkin dari sesama kita, dari teman, dari mama, papa, atau siapapun, kita bisa menyembunyikan sesuatu, ya kan? Kita bisa menyembunyikan sesuatu, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, ya. Tuhan itu tahu, bahkan ke dalam hati kita yang terdalam pun Tuhan tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan, Tuhan itu tahu. Jadi Dia mengetahui segala sesuatunya. Makanya jangan pernah mendustai Tuhan. Jangan pernah berbohong kepada Tuhan. Tidak hanya kepada sesama, tapi terlebih kepada Tuhan kita itu. Nah, jadi adik-adik semuanya, itulah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Hidup jujur, lalu yang kedua, setiap orang yang tidak jujur pasti akan mendapatkan ganjaran. Lalu yang ketiga, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Melihat segala sesuatunya yang ada dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Nah, adik-adik semua, kita akan memasuki aktivitas kelas kita untuk hari ini. Nah, adik-adik semua harus mengikutinya supaya adik-adik juga semakin paham, semakin mengerti apa yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Jangan Berdusta. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat sebagai respon kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menyanyikan bersama Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik, pada hari ini kita sampai pada segmen aktivitas kelas. Aktivitas kelas pada hari ini, aktivitas kelas untuk kelas besar dan kelas kecil. Kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mari kita bersiap, nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mari bersama katakan, aku mau. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus. Jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya,
berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Mari adik-adik, kita akan mengulang lagu ini. Kita belajar lagu ini. Katakan, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Sekali lagi katakan, aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik semuanya, kita sudah belajar firman Tuhan dan melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Jadi sampai di sini pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah dalam surga yang tetap setia memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami semua agar kami boleh hidup sebagai anak-anak yang jujur. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sampai pada segmen Selamat Ulang Tahun. Pada minggu ini yang berulang tahun ada 4 orang. Yang pertama, Axel Zionathan Nenggolan. Yang kedua, Sofia Reine Tobing. Yang ketiga, Zionathan Elohim Situmorang. Dan yang keempat, Theobelia Nekesia Sinaga. Inang Pendeta dan Amang Pendeta, seluruh seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Bagi adik-adik yang berulang tahun, hadiahnya dapat diambil di gereja setelah kita melakukan ibadah di dalam gereja. Untuk merayakan ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Axel, padamu Sofia, padamu Jonathan, padamu Kesia, selamat ulang tahun. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik semuanya, mari kita menutup ibadah kita untuk hari ini. Kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan waktu yang baik bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih dalam 1 minggu ini. Kami masih dalam keadaan sehat, kami boleh melakukan aktivitas kami, boleh belajar, boleh juga melakukan segala sesuatunya. Dan kami percaya semua adalah kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan hari Minggu ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah firman yang sudah kami pelajari hari ini menjadi kekuatan bagi kami, memberikan semangat bagi kami, dan mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang tetap setia, jujur di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan juga untuk hari ini seluruh anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini, dimanapun mereka saat ini berada, baik di rumah atau dalam perjalanan, dimanapun biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Tambah-tambahkanlah kepada mereka sukacita, semangat yang baru, kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Bapa dalam surga atas anugerah pemeliharaan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga untuk setiap orang tua dari anak-anak kami, biarlah Tuhan juga memberkati mama dan papa semuanya dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati itu sehingga semuanya boleh berbuah dengan baik, berhasil dengan baik. Mereka penuh dengan sukacita lewat berkat Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan anak-anak mereka. Kami mendoakan juga biarlah Tuhan semakin mengikat mereka dalam cinta kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami mendoakan juga secara khusus buat anak-anak sekolah minggu kami dalam pendidikan mereka. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kepintaran, kebijaksanaan, kesabaran yang mungkin juga masih belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Kalau ada anak-anak kami yang sudah memulai pertemuan secara tatap muka di sekolah mereka masing-masing, Tuhanlah juga yang menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tetap boleh terhindar dari virus corona. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan biarlah kiranya dalam hikmat bijaksana kepintaran yang daripada Tuhan, anak-anak kami boleh dibantu dalam meraih cita-cita mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami mendoakan juga buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami percaya bahwa hanya daripadamu-lah panjang umur, daripadamu-lah kesehatan, daripadamu-lah berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang merangkul mereka, menambah-nambahkan kepada mereka kesehatan, panjang umur, dan sukacita itu, supaya mereka juga selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di tengah-tengah kehidupan mereka.
Kami mendoakan juga Bapa dalam surga untuk setiap persiapan perayaan Natal yang akan kami laksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan guru-guru sekolah minggu, para orang tua, dan anak-anak sekolah minggu kami dalam setiap persiapan mereka. Biarlah semua boleh dilakukan dengan penuh dengan kegembiraan dan sukacita yang daripada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami dalam menyongsong, merayakan, mengingat hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan kepada anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Tuhanlah tetap yang memampukan kami semuanya, agar apa yang boleh kami lakukan semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bermohon kepada Bapa dalam surga untuk setiap kesalahan pelanggaran dosa yang kami lakukan. Biarlah juga Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami, supaya kami senantiasa boleh bersyukur, boleh bersukacita di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan dengarkanlah kami juga tatkala kami bersama-sama bermohon kepadamu dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Abang Rudi mewakili Amang dan Inang Pendeta, seluruh pengurus seksi, dan seluruh guru-guru sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Dah.